الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ma'asyiral hadirin, para jamaah salat subuh Masjid As-Salam Perumahan Pondok Melati Indah, hafizana wa hafizakumullah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati, melindungi, sekaligus memberikan keberkahan kepada kita semua, bil khusus di pagi hari yang kita barusan saja melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di hadapan Allah kelak di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, sebagaimana kegiatan rutin mingguan kita di Masjid As-Salam setiap hari Sabtu, kita akan melaksanakan ta'lim tahsin Al-Quran, yang pada intinya adalah upaya kita, belajar kita untuk terus membenahi, memperbaiki dan menyempurnakan bacaan Al-Quran, yang ini tentu menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting bagi kita semuanya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pelajaran tahsin kita masih dalam surah Al-Baqarah ini sampai pada ayat 278. Jadi kita akan baca ayat 278 sampai 281. Mohon jamaah sekalian boleh dibuka dan disiapkan mushafnya. Seperti biasa saya baca terlebih dahulu. Mohon diperhatikan hukum-hukum tajwidnya, makharijul huruf dan seterusnya. Setelah itu nanti saya baca dan diikuti, lalu tahapan yang ketiga kita praktekkan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. Ayat
ini masih menjadi bagian daripada sambungan ayat-ayat berikutnya terkait peringatan keras, larangan keras dalam Islam praktek riba. Jadi kemarin kita sudah sampaikan bahwa praktek riba itu diharamkan di dalam Islam, dan bahkan dia diumpamakan seperti orang yang kesurupan syaitan. Artinya ini menjadi warning kuat betapa praktek riba itu diharamkan dalam Islam. Riba itu intinya adalah kita menghutangkan atau meminjamkan orang lain yang kemudian kita bungakan pinjaman itu dari uang pokok yang kita pinjamkan dengan pemberian syarat dari awal. Jadi orang boleh minjam, tapi pengembaliannya nanti ditambahkan, penambahan dengan syarat kayak beginilah yang namanya riba, dengan prakteknya macam-macam. Bisa saja orang meminjamkan uang, bisa juga meminjamkan barang, uangnya bertambah, barangnya bertambah melebihi dari pokok daripada modal yang dipinjamkan dengan syarat dari awal. Tentu beda halnya kalau orang yang dipinjami mengembalikan dengan lebih dengan cara sukarela, itu tidak masuk kategorinya. Nah, jamaah sekalian, pada ayat ini sesuatu yang jelas sekali disampaikan oleh Allah Ta'ala dengan memanggil orang-orang beriman supaya benar-benar menjauhi praktek riba ini, yaitu kalau kemudian kita bahkan melakukannya itu sama dengan memproklamirkan diri kita ngajak perang kepada Allah dan Rasulnya. Tuh dahsyatnya. Jadi kalau kamu nggak mengindahkan larangan riba ini, sama artinya kamu ngajak perang dengan Allah dan Rasulnya. Itu peringatan keras sekali itu. Maka kemudian diingatkan di sini, kalaulah kalian meminjami, maka pinjaman itu kembalinya sesuai dengan apa yang kamu pinjamkan. Nah, bahkan di sini wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Lah ini yang bagus, ini ayat di akhir ini, la tazlimuna wa la tuzlamun. Ini yang kemudian menjadi kaidah umum, yang kemudian menjadi prinsip dari ajaran Islam. La tazlimuna, janganlah kamu berbuat zalim atau merugikan kepada dirimu sendiri, wala tuzlamuna, dan jangan pula melakukan perbuatan yang merugikan atau menzalimi orang lain. Nah, ini sekarang menjadi kaidah yang dahsyat ini. Jadi la tazlimun, jangan kita memaksakan sesuatu yang itu menjadi menzalimi diri kita sendiri. Jadi menzalimi diri juga dilarang, apalagi juga menzalimi orang lain. Praktek riba ini adalah menzalimi, menyakiti, merugikan pihak lain, dan bisa jadi juga menzalimi diri kita sendiri. Gimana dengan menzalimi diri kita sendiri? Yaitu kemudian kita memunculkan sesuatu yang memang melarang atau melanggar ketentuan syariat, yaitu dengan demikian berarti kita justru malah kemudian sama artinya dengan menghilangkan keberkahan harta kekayaan kita. Nah, itu zalim kepada diri. Zalim kepada diri itu artinya melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan syariat Allah. Itu masuk kategori zalim. Atau ya memaksakan sesuatu di atas kemampuan dirinya sehingga dia menjadi sulit, menjadi susah, itu juga zalim. Apalagi kepada orang lain. Maka menghutangi orang itu sangat dianjurkan dalam Islam karena itu membantu. Tetapi ya menghutangi dengan niatan membantu, nanti pada saatnya yang bersangkutan mengembalikan sesuai dengan akadnya, tapi tidak ada tambahan atau riba
dalam bentuk apapun yang disyariatkan atau disyaratkan di awal. Maka di sini bahkan Al-Qur'an ya Karim luar biasa menyatakan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang dihutangi ternyata masih nyata-nyata kesulitan untuk mengembalikan, tunggu dulu, jangan dipaksakan, apalagi sampai ngundang apa namanya? Debt collector. Nah, ini jelas ini. Jadi mengundang debt collector itu kan pasti mengundang permusuhan, pasti mengundang konflik. Bagi dalam Islam, kalau memang yang dihutangi itu masih belum bisa mengembalikan, fanadhiratun, tunggu dulu ila maisarah, sampai pada yang punya hutang itu diberikan kesempatan atau diberikan kemudahan, kasih tenggang waktu. Itu luar biasa yang kemudian pastinya. Tapi juga sebaliknya, yang punya hutang kalau sudah punya kemampuan, jangan pula ditunda-tunda. Ini juga dilarang dalam Islam. Ini kan kadang-kadang kalau waktu hutang luar biasa semangatnya, giliran ngembaliin hutang ditunda-tunda. Ini juga problem itu. Itu penyakit juga. Akhirnya yang menghutangi juga kedepannya malas. Kedepannya itulah Islam, harus imbang. Yang menghutangi juga tahu bagaimana cara yang terbaiknya, dan dihutangi juga bagaimana. Ini tolong dibaca ini, la tazlimuna wa la tuzlamun. Jangan berbuat zalim kepada dirinya sendiri, dan jangan pula berbuat zalim kepada orang lain. Nah, ini kaidahnya jamaah sekalian. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, inilah kandungan secara umum dari ayat yang kita baca. Semoga Allah Ta'ala membuka hati kita, memberikan nur dan ilmunya, sehingga kita dapat mengamalkan apa-apa yang telah kita pelajari, kita kaji dalam Al-Quran, setidaknya surah Al-Baqarah di ayat 278 sampai 281 ini. Mari bersama-sama dengan bacaan fasih kita tutup ta'lim kita dengan membaca doa tilawatil Quran bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan lana ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.